Jadi manusia itu sifat dasarnya pelupa dan cepat bosan. Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, kamu tidak sanggup menghitungnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang lebih itu tak sanggup lagi kita hitung. Nafas kita berapa kali kita tarik, berapa kali kita lepaskan. Tidak sanggup kita menghitungnya. Walaupun ada alat, tidak sanggup. Kemudian Allah mengakhiri ayat itu, ayat 34 dari surat Ibrahim. Innal insana lazalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat kufur. Nah, itu pernyataan Allah terkait dengan nikmatnya. Para ulama menafsirkan zalum itu diartikan ketika kita menerima nikmat, kita lupa kepada pemberi nikmat. Hari ini saya misalnya dapat hadiah 100 juta misalnya. Saya tidak fokuskan lagi kepada Allah yang menyuruh orang itu memberikan nikmat kepada saya, tapi terfokus kepada 100 juta itu. Kita lupa. Bahkan kita pakai uang 100 juta itu untuk judi. Kalau saya sudah dapat 100 juta, saya berjudi mungkin dapat 200 juta. Tapi kejadiannya terbalik. 100 juta itu hilang begitu saja karena kita berjudi. Judi itu merugikan orang yang melakukannya. Tidak pernah kita lihat teman-teman kita di samping kita yang suka berjudi, rumah tangganya itu bahagia. Tidak. Dia terus berjudi, tapi pulang ke rumah tanya sama istri, sudah masak nasi atau belum? Sampai di sana, kiban lontar gumbu, menepua berkebidan. Padahal uang tadi banyak dapat, tapi dia berjudi. Nah, itu sudah. Kemudian zalum, dia sangat zalim ketika mendapat bencana. Kenapa? Dia mengadu, ya Allah, ya begini, ya begitu. Kenapa saya begini? Yang salah orang, yang salah di luar dia. Dia tidak pernah salah. Itu zalum, sangat zalim. Kafar, dia tidak menganggap nikmat itu biasa-biasa saja. Walaupun saya sudah dapat uang misalnya 100 juta, ya biasa saja. Ya, jadi ataupun waktu dapat uang 100 juta itu saya kumpulkan, kalau boleh harus ada 150 juta. Kemudian saya tidak ingin menyedekahkan sedikit pun nikmat itu kepada orang lain. Jangan mengalir kepada orang lain. Itu kata Allah, innal insana lazalumun kaffar. Manusia yang model begitu sangat zalim dan sangat kufur. Dia menghimpunkan harta sebanyak mungkin dan tidak pernah dia merasa cukup. Sudah ada 1 toko, ingin 2 toko. Ingin 1 deret, itu semuanya toko saya. Ingin. Jadi tidak pernah berhenti keinginannya itu. Dia terus berusaha lebih banyak lagi. Wayamna, dan dia melarang orang lain seperti dia. Nak mau dah kasih uang untuk orang itu. Bahkan ada ayat Quran mengatakan jama'a malan wa'addadah. Dia mengumpulkan harta dan selalu menghitung. Teman-teman pergi ke bank katanya, deposito saya berapa? Udah kemarin ditanya, hari ini tanya lagi. Dia takut sekali
berkurang. Kemudian yahsabu anna malahu akhladah. Dia menduga harta itu dapat membuat dia lebih panjang umur. Panjang pendek umur tidak terkait dengan kaya atau miskin. Berapa banyak orang miskin yang kita lihat hidupnya lebih panjang umurnya daripada orang kaya. Orang kaya itu makan semaunya, akhirnya kolesterol, tak apa-apa lagi, macam-macam penyakit. Karena makanannya itu tidak diatur, karena uang banyak. Jadi jama'a malan wa'addada. Dia kumpul harta, dia hitung-hitung. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia duga hartanya itu dapat membuat dia kekal. Berapa banyak orang yang kaya raya? Qarun, kaya sekali. Orang membawa kunci rumahnya, kunci gudangnya itu harus dibawa oleh orang tertentu atau dibawa oleh seekor binatang. Nggak mungkin dia bawa sendiri. Nah, begitu banyaknya. Kemudian di ayat 18 surat An-Nahl. Sekarang kita di surah An-Nahl. Sekarang surah An-Nahl 53. Di surah An-Nahl 18 itu juga diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti penting itu. Apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah mengulang lagi. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, pasti kamu tidak dapat menghitungnya, mengetahui jumlahnya. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Coba. Ayat sama, tapi akhirnya tidak sama. Nah, itu mungkin kalau ada orang yang ingin menulis, tulisannya itu laku. Ditambah dengan penjelasan-penjelasan yang lain, laku. Nikmat Allah itu banyak dan kamu tidak mengetahui berapa bilangannya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ayat 1 diakhiri dengan innal insana la zalumun kaffar. Jadi manusia itu zalim dan kufur. Kemudian di ayat yang kedua, innallaha laghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ketika sudah berkumpul dua ayat ini, para ulama memberi penjelasan. Saya baca. Innal insana majbulun 'alan nisyan wa 'alal malalati. Manusia itu bersifat lupa. Dapat harta, dia lupa kepada yang lain. Nah, khusus perhatiannya terfokus pada harta itu. 100 juta, ya 100 juta itu. Itu yang terpikir. Lain tidak terpikir lagi. Ada orang tadi ada janji dengan dia, enggak ingat lagi. Dia terfokus pada uang yang banyak itu. Kemudian wa'alal malalati, dan kepada sifat apa ya? Malalah itu sifat yang kalau ada sesuatu habis itu bosan. Jadi orang kaya itu naik mobil 1 tahun bosan dia, ganti lagi. Kata orang kalau mau ganti mobil di akhir tahun, karena para orang kaya itu banyak yang bosan naik mobil. Jadi kita beli mungkin ada murahnya 1 juta misalnya. Kalau untuk kita 1 juta itu udah cukup. Sudah cukup, atau 2 juta atau 5 juta cukup kita. Ya, maksudnya uang itu ada harganya sama kita. Kalau dia tidak, setahun dia pakai, dia jual 1 juta rugi, tidak apa-apa, karena dia dapat 1 miliar. Nah, jadi tidak ada harganya. Jadi manusia itu sifat dasarnya pelupa dan cepat kalau ada itu langsung tidak bosan, cepat bosan.
Tapi saya bosan juga, mobil itu saya naik udah 2 tahun. Tapi tidak bisa ganti. Ya, karena ada uang, gimana? Kalau kaya, mungkin sama juga anaknya orang kaya itu. Satu. Fa iza wajada ni'matan nasiha fil hal. Ketika dia mendapat nikmat, dia lupa terhadap nikmat itu, waktu itu udah lupa dia. Wa zalamaha bitarki syukriha. Dan dia menzalimi harta itu dengan tidak bersyukur kepada pemberi nikmat. Siapa pemberi nikmatnya? Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau dapat nikmat, bersyukurlah, sujud syukur. Nah, begitu. Wa illam yansaha fa innahu fil hali yamalluha. Kalau dia tidak melupakan nikmat itu, pada waktu itu terus dia bosan kepada harta itu. Kalau begitu saya dan 100 juta ini sudah di tangan saya. Saya tidak pikirkan lagi. Saya pikir 100 juta yang lain lagi. Ya, begitu terus. Yang lain yang dia pikirkan. Fayaqa'u fi kufranin ni'mah. Jadilah dia kufur nikmat. Kita memberikan sedekah kepada orang, kemudian orang tidak berterima kasih kepada kita, kita merasa tidak enak. Kalau njok sedekah, haikum, terima kasih. Haikum. Allah memberikan nikmat kepada kita, tidak mau kita bersyukur, sujud syukur, tidak mau kita. Wa aidan anna ni'amallahi katsiratun, famata hawalat ta'ammula fi ba'dihha ghafala 'anil baqi. Nikmat Allah itu banyak sekali. Waktu kita fokus pada nikmat tertentu, lupa kepada nikmat yang lain. Jadi waktu diberikan kepada si A itu 100 juta, dia fokusnya kepada 100 juta itu. Padahal kesehatannya itu lebih mahal dari 100 juta tadi. Dia lupa. Jadi walamma ta'ammaltu fihi, ketika saya melihat, kata penulis ini, pada 2 ayat yang akhirnya innal insana la zalumun kafar, innallaha la ghafurur rahim. Ketika saya lihat akhir ini beda-beda, kata dia apa? Lahat li fihi daqiqah. Saya lihat ada hal yang penting sekali. Kenapa Allah mengakhiri ayat ini dengan innal insana la zalumun kafar? Kenapa ayat ini diakhiri dengan innallaha laghafurur rahim? Apa kata dia? Seolah-olah Allah ingin mengajarkan kepada kita. Ka'annahu yaqul, idza hasalatin ni'amul katsiratu fa anta alladhi akhadtaha wa ana alladhi a'taituha. Ketika kamu mendapat nikmat, ketahuilah saya pemberinya, kata Allah, dan kamu penerimanya. Padahal penerimanya ada yang lain, tapi Allah memberikan kepada kita. Itulah sebabnya kita harus bersyukur kepada nikmat tersebut. Penerima nikmat, kalau 100 juta, kalau sekarang kita taruh 100 juta, banyak orang yang ingin. Bukan untuk kamu saja, untuk orang lain juga mau. Nah, begitu katanya. Maka kamu yang saya berikan, kamu harus bersyukur kepadaku, kata Allah. Sujud syukur kita. Fahasala laka 'inda aqdiha wasfani. Ketika kamu mendapat harta itu, ada 2 tindakan, ada 2 sifat. Wa huma kaunuka zalumun kafara. Kamu zalim dan kufur. Itu sudah saya jelaskan tadi. Wali wasfani 'inda i'taiha. Saya, kata Allah, punya sifat 2 waktu saya memberikan harta kepadamu. Wa huma kauni ghafurar rahima. Saya rahim, saya apa? Ghafur, maha pengampun. Rahim, maha penyayang. Jadi manusia zalumun kafar, Allah Ghafurun rahim. Jadi maksudnya, kata penulis ini, idza kunta zaluman fa ana ghafurun. Jika kamu bersifat zalim tadi kita lupa mensyukuri, kita apalagi cepat bosan dan sebagainya.
fa ana ghafur. Kata Allah, saya mengampuni dosa kalian itu. Demikian Allah sayang kepada hambanya. Wa in kunta kaffaran fa ana rahimun. Ketika kamu kufur artinya menghimpun harta kemudian tidak mau memberikan kepada orang lain, Allah mengatakan fa ana rahim, saya sangat pengasih, memberikan terus, tetapi ada batasnya. Kalau nanti di akhirat akan dipertanyakan. Kalau di dunia ini saya memberikan kesempatan kepada kalian walaupun kalian zalumun kaffarun. Gitu. Ini ulasan sebahagian para ahli tentang kenapa akhir ayat ini berbeda-beda. Dua ayat ini akhirnya berbeda-beda. Kalau kita tanya kepada orang lain, ulama yang lain lagi kesimpulan yang diambil dari dua ayat tersebut. Nah, maka kalau kita cukupkan dengan ini, marilah kita segera bersyukur kepada Allah dan kita selalu bertaubat kepada kesalahan-kesalahan yang kita buat, dan kita sedekahkan harta itu kepada orang lain. Itulah kesimpulan kita sementara. Sudah. Kita sambung kepada ayat selanjutnya. Summa idza kashafad durra ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Apabila malapetaka cobaan itu hilang, manusia terbagi dua di saat itu. Ya Allah memberikan harta sebanyak mungkin 100 juta. Uang itu hilang, habis. Manusia terbagi dua. Idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Tiba-tiba orang itu syirik kepada Allah. Ingin lagi mendapat uang yang 100 juta itu ketika habis. Dan Allah tidak akan membagi untuk dia terus. Hamba Allah itu banyak. Dibagi kepada orang lain. Maka dia syirik. Dia pergi ke batang kayu, dia sembah batang kayu. Di batang kayu kasih uang untuk saya 100 juta. Tadi kemarin saya sudah dapat 100 juta. Hari ini enggak ada lagi. Udah dia sembah patung itu. Alasannya untuk mendapat harta seperti dulu. Padahal dengan 100 juta itu, kalau dia hidup dengan hemat, uang itu dijadikan modal untuk dia berdagang, mungkin dia akan kaya terus. Tapi kesalahannya, karena dia beli ganja. Ganja itu kadang-kadang mula-mula tidak usah beli, dikasih gratis. Kemudian besok, lusa dan sebagainya kita harus beli. Habislah uang yang banyak itu. Jadi manusia terbagi dua. Kalau hartanya hilang, dia menjadi musyrik, cari Tuhan yang lain yang sanggup memberikan harta sebanyak itu. Kemudian orang yang terus beriman seperti ketika dia mendapat harta, dia tidak syirik. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Rabbil Izzati fil Hadisil Qudsi. Hadis Qudsi ini isi kandungannya itu dari Allah, tapi redaksinya dari Nabi Muhammad. Sementara Al-Quran isi dan kandungannya itu dari Allah. Itu bedanya. Katanya, min ibadi, ada di antara hamba-hambaku, man uhibbuhum, saya cinta sekali kepada hamba itu. Tidak seluruhnya. Ada sebagian hamba yang Allah sangat cinta kepada hamba tersebut. Bagaimana caranya?
fa ana abtalihim liyaqulu ya rabbi. Saya selalu memberi sakit atau penyakit atau cobaan kepada dia supaya dia berdoa kepadaku dengan penuh keridhaan. Nah, itu. Jadi ada sementara orang yang dia sholat terus menerus, tapi kok sakit-sakitan. Kalau kita lihat di sini, berarti orang itu dicintai Allah, sakitnya tidak dihilangkan dari dia, supaya dia terus berdoa kepada Allah. Berdoa itu dapat pahala. Sementara orang tidak, dia sudah syirik, sudah mencari batang kayu yang lain untuk disembah agar diberikan harta seperti sudah diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau seperti ayat yang ada dalam surat 65 surat Al-Ankabut. Ayat 65 dari surat Al-Ankabut. Misalnya apa? Mereka naik kapal. Waktu naik kapal, angin biasa saja. Di tengah-tengah lautan datang angin ribut. Sudah mulai kapal itu goncang. Ini pasti tenggelam. Ada di antara mereka yang bernazar, berkaui. Apa kauinya? Saya kalau lepas dari cobaan ini, saya akan bernazar menyembelih seekor lembu. Angin tetap seperti biasa. Waktu angin sudah mulai kurang, lembunya itu makin lama makin kecil. Anak lembu. Kemudian dekat lagi, ganti satu kambing. Dekat lagi, satu ayam. Lepas, dia tidak membayar nazarnya. Itulah. Apa katanya? Falamma najjahum ilal barri. Ketika mereka dilepaskan sampai ke darat. Idzahum yusyrikun. Coba saya ulangi. Ayatnya fa idza rakibu fil fulki. Ketika mereka naik ke sebuah kapal, da'ullaha mukhlishina lahuddin. Ketika datang bencana, dia berdoa dengan ikhlas sekali. Falamma najjahum ilal barri, ketika mereka itu dilepaskan sampai ke daratan, idzahum yusyrikun. Lantas mereka syirik lagi. Saya lepas tadi bukan karena Allah saya lepas tadi. Memang karena kapal yang saya naik itu bagus sekali. Persis seperti seseorang yang lulus ujian. Lulus ujian itu bukan karena rahmat Allah, tapi karena saya belajar dan siang malam. Padahal di lain waktu dia belajar juga siang malam, tapi nggak lulus. Artinya yang meluluskan itu tidak lain Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kita mendapat nikmat seperti lulus ujian, kita sujud syukur. Dapat sedekah tadi 100 juta, sujud syukur. Dapat 1 juta, juga sujud syukur. Jangan 100 juta saja baru sujud syukur. Kalau 99 juta, tidak sujud syukur, tidak. Sedikit nikmat yang diberikan kepada kita, kita berterima kasih. Paling tidak, alhamdulillahi rabbil alamin. Kata orang Aceh itu tidak pernah tidak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Diberikan sedikit, alhamdulillah. Diberikan banyak, lebih diucapkan alhamdulillah. Sekarang orang Aceh sudah terima kasih. Mana orang terdekah kelon itu ribe, terima kasih. Terima kasih kepada orang yang memberikan itu. Kita tidak mengatakan alhamdulillah.
Wa idza massal insana ad-durru da'ana li jambihi. Apabila seorang manusia ditimpa bencana, dia berdoa sambil tidur. Udah sakit berat, sambil tidur dia berdoa. Au qa'idan, kalau sudah sembuh, udah bisa duduk dia berdoa. Au qa'iman, atau dia berdoa di samping ketika dia sudah bisa tegak berdiri. Falamma kashafna anhu durrahu, ketika penyakit itu hilang, udah sembuh, ka'allam yad'una ila durrin massahu, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada Allah, ingat pun kepada Allah tidak lagi. Inilah sifat dasar manusia, dan kita harus belajar terus-menerus agar sifat dasar itu jangan sampai ada lagi pada kita. Kita ganti dengan adab yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapat nikmat, kita bersyukur kepada pemberi nikmat, dan kita tidak pernah lagi melanggar larangannya. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita hidup dengan kehidupan Islami. Kita sambung. Liyakfuru bima atainahum. Kenapa waktu diberi nikmat itu tidak bersyukur, tapi Allah masih memberi kesempatan hidup pada orang itu? Liyakfuru bima atainahum, agar biarlah mereka mengingkari nikmat Allah di dunia ini. Fatamatta'u, dan bersenang-senanglah kalian. Dulu waktu dengan sepeda dia rajin pergi ke masjid, tapi begitu dapat mobil dia sudah lupa karena masjid, karena sudah bersenang-senang, pergi ke tempat ini, pergi ke tempat itu. Fasaufa ta'lamun, kata Allah, nanti di hari akhirat kamu akan tahu apa akibat dari kamu tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang bersyukur pada nikmat Allah, agar nikmat Allah itu tetap bersama kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.